Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa billahi nasta'in ala umuri dunyana waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-hadirun wal hadirat, bapak-bapak pengurus masjid, jemaah mu'takifin mu'takifat, jemaah i'tikaf Masjid Besar At-Taqwa Pancor, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, merahmati kita, dan senantiasa mengasihi sayangi kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ini adalah ayat ke-54 dan ke-55 daripada surat Az-Zumar. Dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berserahlah kepadanya sebelum datang azab, kemudian engkau tidak bisa tertolong atau tidak bisa menyelamatkan diri. Dan ikutilah Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala sebelum azab datang, sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Pada ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa orang yang ingin kembali, orang yang ingin bertaubat kepada Allah, orang yang diampuni, yang ingin diampuni dosanya oleh Allah, tidak bisa begitu saja dia diampuni. Tetapi pengampunan itu masyrutatun bitaubah. Pengampunan dosa itu harus didahului dengan taubat. Tidak bisa misalnya dia sambil melakukan kesalahan tapi tetap minta ampun, tapi tetap dalam kesalahan tidak ada niatan untuk kembali kepada kebenaran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk wa aslimu lahu. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Ar-Ramli mengatakan wa aslimu lahu maknanya adalah akhlisu al-amala. Ikhlaskanlah dalam beramal, dalam melaksanakan kebaikan, kembali berserah kepada Allah dan ikhlas kepada Allah dalam bekerja atau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum apa? Sebelum datang siksa dan tidak ada yang bisa menolong. Artinya sebelum terlambat, selama nyawa belum sampai tenggorokan, belum artinya dicabut, pintu taubat masih terbuka. Namun kalau pertaubatan yang sudah malam nyugorgir, nyawa seolah-olah berada di tenggorokan, tinggal sedikit lagi keluar, maka di situ pertaubatan itu dicurigai sebagai pertaubatan yang agar menyelamatkan nyawa, tidak ikhlas untuk melakukan, tidak sepenuh hati, akan tetapi agar selamat. Begitu dulu Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam,
Ketika ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, Fir'aun mengatakan dia beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi itu sudah terlambat, karena taubatnya itu taubat yang idtirori, bukan ikhtiari. Taubat kepepet, taubat darurat, bukan ikhtiari, bukan karena ada pilihan. Taubat ikhtiari itu artinya ada pilihan untuk tetap tidak taubat, ada pilihan untuk taubat. Seorang manusia itu punya pilihan untuk tetap melakukan maksiat atau kembali kepada ketaatan. Bisa melakukan keburukan, bisa melakukan kebaikan. Itu namanya mukhtar, itu namanya ikhtiar. Masih ada pilihan. Tetapi kalau Fir'aun saat itu memang tidak punya pilihan selain taubat, sudah mau mati, ya, sudah sekarat, ya, baru kemudian mau mengatakan beriman. Akan tetapi jika yang melakukan dosa itu adalah orang yang Islam, orang yang beriman, kemudian meninggal dalam kemaksiatan dan tidak sempat bertaubat, maka tidak boleh juga kita memastikan dia akan begitu begini di akhirat. Kita serahkan itu kepada Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Engkau berhak untuk mengazab hambamu. Tetapi jika engkau ampuni mereka, karena memang engkau maha perkasa lagi maha pengampun, ya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk orang yang beriman tetapi banyak melakukan dosa dan meninggal sebelum bertaubat, maka kita serahkan dia kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ikhlas, ya. Ikhlas ini berat. Makna kholaso itu mengosongkan. Makna ikhlas itu berarti mengosongkan segala sesuatu dari pekerjaan kita kecuali lillahi ta'ala. Kita kosongkan dari yang lain-lain, hanya ibtigha'an limardatillah. Itu berat. Karena berat, ganjarannya menjadi besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Upah atau ganjaran itu tergantung kesulitan dari sebuah pekerjaan, kesusahan, resiko dari sebuah pekerjaan. Semakin berat pekerjaan, maka semakin besar pula pahalanya. Dan kesulitan itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi berkaitan dengan jumlah serta manusia yang melaksanakan kebaikan itu. Sebagai sekedar gambaran, ada orang yang punya uang 10 juta, maka menyumbangkan uang 100.000 itu tidak berat baginya dilihat dari sisi jumlah. Tetapi ada orang yang punya uang hanya 100.000, ya, menyumbangkan 10.000 itu pun mungkin berat baginya karena dilihat dari apa yang dia punya. Maka dari segi persentase, ya, sedekah orang yang tidak berpunya itu, walaupun dia sedikit secara jumlah, kualitas ganjarannya itu bisa berlipat-lipat karena kesulitan yang dia alami. Tingkat kesukaran dari pelaku atau pengerja kebaikan tersebut. Maka yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Tidak mungkin kita ini misalnya tidak ada riya di hati kita sedikit pun. Akan selalu ada godaan untuk menikmati pandangan orang atau memamerkan apa yang kita punya kepada orang. Ujub, sifat ujub. Akan tetapi kalau sampai kita tidak jadi melaksanakan kebaikan gara-gara takut riya, justru salah juga, ya. Jadi tarkut to'ah, meninggalkan kebaikan,
karena takut riya, itu ainur riya, itu riya yang sesungguhnya. Ya. Maka yang kita lakukan adalah tetap melaksanakan kebaikan walaupun ada gangguan-gangguannya. Sebagaimana kita tetap melaksanakan sholat walaupun mungkin di rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua tidak khusyuk, rakaat ketiga kembali khusyuk, rakaat keempat di sholat isya kesana kemari pikiran kita, tapi tetap kita berusaha. Tidak ada cara untuk melatih diri untuk berbuat baik kecuali dengan tetap melakukan kebaikan. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memuji orang yang terus-menerus melakukan kebaikan. Karena kebaikan kalau dilakukan berkali-kali, dia akan semakin baik kualitasnya walaupun dia sedikit. Ya. Sedikit kebaikannya tetapi dawam, terus-menerus, maka kualitasnya akan semakin meningkat. Kita sudah berapa ribu rakaat kita sembahyang. Dalam 1 tahun itu 6.000-an rakaat kita sembahyang. Maka mudah-mudahan di rakaat-rakaat selanjutnya ada perbaikan daripada rakaat-rakaat di masa lalu. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullahu jami'an, walaupun ada godaan itu ini tetap ya, daripada meninggalkan kebaikan karena takut jatuh kepada keburukan, itu membuat orang tidak jadi melakukan kebaikan, itu juga tidak baik ya. Yang ketiga, Allah memerintahkan kepada orang yang hendak bertaubat setelah melarangnya putus asa, Allah memerintahkan untuk kembali kepada Allah. Yang kedua, Allah memerintahkan agar dia berikhtiar untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah memerintahkan wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Yang terbaik, yang paling baik yang Allah turunkan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'anlah yang terbaik dari segala yang Allah diturunkan kepada kita. Tetapi jangan nanti ada pertanyaan sebagaimana di masa-masa lalu ya, sehingga disebut oleh para ulama tauhid sebagai pertanyaan yang tidak ada maslahatnya. Di masa lalu ada kelompok-kelompok orang yang suka membuat pertanyaan yang rumit-rumit, aneh-aneh. Mana lebih mulia, Quran atau Nabi, katanya. Ini dicontohkan oleh ulama. Jenis-jenis pertanyaan yang perlu dihindari karena apa manfaatnya? Mana lebih mulia, Quran atau Nabi? Malah kalau dijawab akan jatuh kita kepada hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang beresiko membuat kita salah ya. Sehingga mulailah bertanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sehingga jangan bertanya apakah Al-Quran yang paling baik, berarti Nabi bagaimana? Oh jangan ya. Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Kalamullah itu karena Allah memiliki sifat kalam. Kalau Nabi Muhammad SAW itu makhluk, akan tetapi kalamullah itu bukan makhluk ya. Kalamullah, firman Allah itu seesa satu zatnya, qaimun bizatihi ta'ala. Jadi tidak terpisah-pisah antara Allah dan sifatnya, dia satu kesatuan ya. Beda seperti kita manusia, antara zat dan sifat kita itu dua hal yang berbeda. Sifat itu misalnya sifat baik, kadang melekat pada diri kita, kadang jauh sifat baik itu. Sifat kasih sayang misalnya, kadang melekat pada seseorang, kadang pergi dari seseorang. Tetapi kalau sifat kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah, melekat pada zatnya, tidak berpisah, tidak berbeda. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ketahui semua melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam.
dan diturunkan dengan bahasa Arab. Inna wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, dan demikianlah kami turunkan Al-Qur'an itu dengan berbahasa Arab. Ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang bentuknya seperti itu. Yang kita baca hari ini, inilah memang yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan. Ya. Walaupun mungkin ada oknum-oknum orang-orang yang tidak suka sama Islam ingin memalsukan Al-Qur'an misalnya, tetapi pasti akan ditemukan, pasti akan ketahuan. Karena jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran itu di dada-dada para hafiz, di dada-dada para hafizul Quran, para huffaz, para penghafal Al-Quran. Sehingga setiap kali ada percetakan yang ingin menerbitkan Al-Quran, cetakan itu diperiksa oleh lajnah, oleh panitia pentashih mushaf. Di sini di Indonesia ini ada di Kementerian Agama, di setiap negara ada panitia untuk mentashih, untuk menjamin Al-Quran yang kita baca sekarang ini tidak ada pemalsuan dari oknum-oknum yang tidak suka mungkin dengan agama Islam. Al-Quranul Karim, fungsi pertamanya adalah menjadi bukti kenabian. Fungsi pertama Al-Quran adalah bukti bahwa mudda'in nubuwah, orang yang mengaku sebagai nabi, Sayyidina Muhammad bin Abdullah tersebut adalah benar-benar nabi. Karena orang jahiliyah bertanya, engkau utusan Allah, mana buktinya engkau utusan Allah? Jangan sampai seperti pepatah Arab, ya, kullu man yadda'i bihubbi Laila walakinna Laila qad la tuqirru bidzaka. Banyak orang mengaku-ngaku tapi kan tidak semua dikonfirmasi, tidak semua benar-benar itu utusan, benar-benar perwakilan. Sehingga fungsi pertama Al-Quran adalah sebagai mukjizat untuk membuktikan bahwa Nabi adalah benar-benar utusan Allah. Maka untuk membuktikan Nabi adalah benar-benar utusan Allah, mukjizat itu harus mengalahkan yang lain. Apapun yang didatangkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi, itu dikalahkan oleh bukti tersebut. Selain mengalahkan bukti tersebut, Al-Quran juga menantang siapa yang berani bertarung melawan Al-Quran, siapa yang mampu membuat jangankan 10 ayat, 1 ayat yang serupa dengan Al-Quran. Walaupun sebagian engkau saling menolong, ya, sebagian kalian menolong sebagian yang lain, datangkan coba. Itu sifat mukjizat. Ya, mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adati makrunun ala yadi man yadda'in nubuwah makrunun bit tahaddi. Mukjizat adalah perkara yang tidak sesuai dengan hukum alam, khariqun lil adah, tidak sesuai dengan hukum alam, tidak sesuai dengan sunnatullah, ya, yang dibawa atau yang ditunjukkan oleh para nabi dan sifatnya menantang. Hukum alam api membakar, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api, ya. Maka Al-Quran pertama sekali adalah sebagai mukjizat, bukti bahwa Nabi adalah benar-benar utusan. Yang kedua, hudan linnas, petunjuk bukan hanya untuk orang Islam, ya. Orang-orang non-muslim pun kalau mau mengamalkan isi Al-Quran silahkan. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keadilannya, keluasan ilmunya,
bahwa Al-Quran ini jika memang mau diamalkan oleh orang-orang yang tidak meyakininya sekalipun, maka Al-Quran akan menghantarkannya kepada kebenaran. Al-Quran hanya akan menghantarkannya kepada kebenaran. Maka di negeri-negeri Arab misalnya, di Masjid Al-Azhar misalnya, dicetak banyak buku agama dalam berbagai bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Sehingga kalau ada orang-orang non-muslim yang datang melihat peninggalan-peninggalan sejarah itu, dia bisa mengambil buku dan mungkin bisa mempelajari agama Islam. Bukankah dalam satu ayat Allah mengingatkan kita, ya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan sekali-kali Allah tidak akan menghancurkan satu pemukiman karena kemusyrikan penduduknya, karena kekafiran penduduknya. Tidak. Bizulmin maknanya adalah bisyirki wal kufri. Allah tidak menghancurkan suatu pemukiman, suatu desa, suatu negeri karena penduduknya kafir, karena penduduknya musyrik. Wa ahluha muslihun. Tetapi selama penduduk suatu kota, suatu pemukiman itu menjaga, tetap islah, menyebarkan kebaikan, baik dan memperbaiki, walaupun dia tidak muslim, dia akan diberikan kemakmuran oleh Allah, dia akan mendapatkan kemakmuran. Kalau satu kota itu dihancurkan karena kemusyrikan penduduknya, mungkin tidak ada wilayah yang selamat gara-gara penduduknya itu 100% tidak muslim. Tapi ternyata kadang-kadang dia lebih maju dari segi pandangan kasat mata, karena memang Allah memberikannya. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil, yang solahun wa islah, yang baik dan bisa memperbaiki akan mendapatkan hasilnya, walaupun yang melakukan itu bukan orang yang beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah masadirul ahkam, sebagai sumber dari hukum-hukum perbuatan manusia. Al-Quran menjelaskan apa status halal atau haram pekerjaan-pekerjaan kita. Misalnya dulu di jahiliyah, mereka mengundi nasib dengan menembak anak panah. Dulu orang jahiliyah itu menyembelih hewan di dekat berhala untuk menghormati dewa-dewa atau Tuhan mereka katanya. Maka datanglah Islam, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Sesungguhnya minum-minuman keras, judi, menyembelih hewan untuk berhala, mengundi-ngundi nasib dengan anak panah, itu termasuk perbuatan yang kotor, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka orang Islam menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut. Dulu orang jahiliyah, begitu ada keluarga kerabat mereka meninggal, mereka menggorok unta di kubur, karena maksud mereka adalah selama orang ini hidup, dia menyedekahkan makanan untuk para pengunjung Ka'bah, ya. Suku Quraisy itu menyediakan makanan setiap kali ada orang mengunjungi Ka'bah. Maka katanya kalaupun sudah meninggal, dia tetap bisa bersedekah kepada hewan-hewan, kepada burung-burung, sehingga dia potong sapi, kerbau atau unta di masa itu, diletakkan dagingnya di atas kuburnya supaya burung dan as-siba, hewan-hewan buas, bisa memakan. Dengan keyakinan mereka bersedekah. Datang Nabi, la aqra fil Islam, tidak boleh ada praktik nyembelih hewan kemudian dagingnya ditaruh di atas kubur kemudian dimakan sama hewan. Kita yang memakan hewan, dagingnya, ya. Sehingga sumber hukum yang pertama yang muttafaqun alaih, yang diterima oleh semua umat Islam itu adalah Al-Quranul Karim yang nomor pertama, baru kemudian Al-Hadis, Ijma', Qiyas. Tetapi yang paling
nomor urut pertama adalah Al-Quran. Karena tidak ada dan tidak boleh ada pekerjaan manusia yang tidak ada hukumnya. Kita duduk di masjid ini ada hukumnya, kita menyewakan ruko ada hukumnya, kita berjualan ada hukumnya, kita memberikan sumbangan ke sekolah atau ke musola ada hukumnya. Dan Al-Quran datang untuk menjelaskan itu, ya. Turunlah ayat misalnya wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrohmu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Karena ada di antara oknum-oknum yang melakukan haji saat itu merasa bangga dengan hajinya, merasa lebih tinggi dengan hajinya, merasa ibadah haji itu meningkatkan kelas mereka, sehingga turunlah ayat wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh itu lillah, hanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas orang yang pamer dengan ibadahnya itu, orang yang ujub dengan ibadahnya itu dijelaskan hukumnya. Sehingga yang ketiga, Al-Quranul Karim itu adalah masadirul ahkam. Ayat Al-Quran ini 6.342 kurang lebih, sesuai dengan perbedaan ulama tentang ayat basmalah. Terbagi menjadi dua bagian, ada namanya surat Makiyah, ada namanya surat Madaniyah. Pendapat yang kuat tentang maksud surat Makiyah adalah surat-surat yang turun di Mekah itu termasuk surat Makiyah, walaupun diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan surat Madaniyah itu adalah surat-surat yang turun di Madinah. Surat Makiyah itu kata ulama 91 surat, lebih banyak karena lebih lama Nabi berdakwah di Mekah daripada di Madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis bahwa Nabi berdakwah di Mekah hampir 13 tahun lamanya, sehingga lebih banyak surat-surat yang turun di Mekah. Sedangkan di Madinah 23 surat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Nabi di Madinah. Surat-surat Makiyah ini ringkas-ringkas ayatnya. Ciri-cirinya adalah ayatnya ringkas dan memiliki quwwatul bayan, kekuatan penjelasan yang menaklukkan. Karena saat itu Islam sedang baru menghadapi tantangan yang besar, sehingga fokus konsentrasi utama adalah menguatkan tauhid, menguatkan keimanan. Sehingga Al-Quran yang turun di Mekah itu seringkali disebut oleh para ulama Quranun aqidiyun, Quran akidah, yang lebih banyak membahas tentang akidah untuk menguatkan. Seperti tadi mereka menyembelih di berhala karena ada keyakinannya, dia datang Al-Quran untuk merubah itu. Mereka meyakini kalau punya anak perempuan itu bikin melarat. Mengapa? Karena diajak berburu, diajak bekerja susah, malah mungkin nanti diculik dia kalau miskin-miskin orangnya. Sehingga turun ayat Al-Quran, wala taqtulu auladakum min imlaqin, jangan bunuh anakmu karena takut kepada kemiskinan. Allah yang memberikan engkau rezeki, Allah yang memberikan mereka rezeki. Ini soal keyakinan. Sedangkan yang di Madinah sering disebut dengan Quranun Tashri'iyun, Al-Quran yang berisi syariat. Karena di Madinahlah turun ayat tentang haji, turun tentang pernikahan, perceraian sampai warisan, turun tentang al-ahkam al-qadaiyah, bagaimana menyelesaikan perkara, bukti, saksi, sumpah. Di Madinah tempat turun bagaimana berjual beli dengan non muslim, bagaimana bekerja sama dengan non muslim.
Karena di Madinahlah Nabi bekerja sama dengan orang Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah, sama-sama mewujudkan perdamaian karena kita tinggal di satu wilayah walaupun kita berbeda keyakinan. Sehingga Nabi dengan komunitas Yahudi di sana membuat kesepakatan, tempat tinggal kita sama, wilayah kita sama, jadi walaupun kita berbeda keyakinan, kita membuat kesepakatan untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban. Ud'u ila kalimatin sawain, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, mari kita merumuskan apa yang menjadi persamaan di antara kita. Ayat-ayat syariat itu banyak turun di Madinah. Salat 5 waktu memang turun di Mekah setahun sebelum Nabi hijrah, tetapi perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah itu turun di Madinah. Sehingga kata ulama, Al-Quran atau surat-surat Madaniyah itu Qur'anun tasyri'iyyun. Wattabi'u, inilah yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti. Tetapi mengikuti Al-Quran tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak mengerti Al-Quran. Dan bagi kita yang tidak mengerti Al-Quran, yang kita ikuti adalah orang-orang yang mengerti Al-Quran. Maka dalam berakidah, dalam berfikih kita bermazhab karena kita tidak bisa menggali hukum sendiri dari Al-Quran. Yang merumuskan, mengajarkan kita akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, maka kita ikuti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam akidah karena beliau berdua yang merumuskan itu. Kita tidak mengerti hukum fikih yang terkandung dalam Al-Quran, kita ikuti ulama yang paham dan mengerti Al-Quran. Maka umat Islam mengikuti Imam Abu Hanifah An-Nu'man, ada yang mengikuti Imam Malik bin Anas, ada yang mengikuti Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ada yang mengikuti Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Karena beliau-beliau inilah yang konsentrasinya menggali hukum fikih yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan itu yang kita gunakan dalam melaksanakan ibadah dan muamalah kita sehari-hari. Jadi kita sedang mengikuti Al-Quran, tetapi karena kita tidak mampu menggalinya sendiri, maka kita melalui perantaraan ulama-ulama. Itulah kenapa kita disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ahlun itu pengikut-pengikut yang teguh. Sunnah artinya at-thariqah, pengikut jalan kenabian. Dan selain itu juga mengikuti al-jamaah. Al-jamaah itu adalah alamun min a'lamis sahabah wal ulama al-mujtahidun, sahabat-sahabat Nabi dan ulama-ulama yang berijtihad menggali Quran dan hadis, kemudian hasil galiannya itu kita gunakan untuk melaksanakan kehidupan ibadah dan muamalah kita. Sahabat setelah Nabi wafat itu berijtihad menggali hukum-hukum dari Al-Quran. Karena banyak peristiwa yang tidak terjadi di masa Nabi terjadi di masa sahabat. Kita mengenal di masa Nabi tidak ada gerakan penolak zakat, tetapi pada masa Abu Bakar ada gerakan penolak zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq berijtihad untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka bapak-bapak dan ibu semuanya, berterima kasihlah kita kepada guru-guru kita, para ulama-ulama kita. Allahumma ghafir lana wali walidina wali azwajina wali dzurriyyatina wali masyayikhina wali man 'allamana dinana wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.